Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Putra Bati. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang Cabang Indonesia Selatan. Prodi saya Informatika. NIM saya ialah 2234629. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian kewirausahaan, yang kedua tahapan pengembangan usaha, yang ketiga teknik pengembangan usaha, yang keempat jenis-jenis strategi pengembangan usaha, yang kelima jenis-jenis strategi modal pengembangan usaha, yang keenam jenis-jenis modal dan lain sebagainya. 1. Pengertian usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, usaha adalah kegiatan mengarah tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Perbuatan, kerjaan, praksa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang perdagangan untuk mencari untung atau mencari omset. Dalam bahasa Inggris, usaha diartikan sebagai bisnis yang mempunyai beberapa makna, yaitu import, mission, maksimum, concern, trade, calling, affair, matter, action, by an actor. Ada beberapa pengertian usaha menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, usaha adalah upaya untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memahami kehidupan sehari-hari. Usaha adalah sains gaya yang diberikan oleh suatu benda sehingga mengubah posisi benda itu sendiri. Yang kedua, menurut Nana Supriyana, Muhammad Rohimat, dan Kosim, usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu. C. Menurut Hamzair Z. 3. Menurut Haimizar Z, usaha bisa disebut perusahaan merupakan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap atau terus-menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan, baik perorangan maupun mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan, baik perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Yang keempat, menurut Budi Prasojo, usaha dalam ilmu fisika adalah gaya dengan aktivitas perpindahan benda. Yang kelima, menurut Efrizon Umar, usaha adalah resultan gaya yang bekerja pada benda yang menimbulkan pergerakan dan perpindahan posisi benda. Yang keenam, menurut Kamajaya, usaha adalah ilmu fisika perpindahan energi melalui yang membuat benda menjadi berpindah. Yang ketujuh, menurut Aib Saprudin, usaha adalah benda yang bergerak yang disebabkan oleh gaya. Yang ke-8, menurut Teti Yuliwati, ialah usaha adalah besar gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut berpindah jauh. Dan yang terakhir, menurut Fay dan Gollum, the work done an object by an agent exerting and consistent force is the product of the component of the force in direction of the displacement and magnitude of the displacement. Usaha merupakan kegiatan manusia untuk meraih keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan perkembangan masyarakat, usaha terdiri dari usaha kualitatif dapat dilihat dari pendidikannya,
sedangkan kuantitatif dapat dari perkembangan masyarakat. Manusia yang unggul adalah manusia yang melakukan usaha dengan didasari ajaran agama Islam dan takwa kepada Allah dan membawa keseimbangan hidupnya seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Al-Hadis. Usaha merupakan jenis yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Islam telah memberikan petunjuk untuk berusaha. Banyak hadis Nabi Muhammad yang berhubungan dengan usaha. Ketika seseorang melakukan aktivitas usaha diawali dengan membaca doa terlebih dahulu, maka muncullah kesadaran bahwa Allah Maha Kuasa. Usaha adalah kegiatan ekonomi yang memiliki peran vital untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun salah satu usaha antaranya seperti jual beli, memproduksikan, memasarkan, dan interaksi dengan manusia yang lain. Tahap pengembangan usaha. Yang pertama, menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun. Kedua, tahapan pengembangan usaha. Menurut Budiarta 2009, seorang pengusaha untuk melakukan pengembangan usaha umumnya melalui tahap-tahap pengembangan usaha. Pengembangan usaha sebagai berikut. Yang A, memiliki ide usaha. Awal usaha seseorang wirausaha berasal dari suatu ide usaha yang cemerlang. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausaha dapat berasal dari berbagai sumber. Ide usaha dapat muncul setelah melihat keberhasilan bisnis orang lain dan pengamatan. Selain itu, usaha juga dapat timbul karena adanya sense of business yang kuat dari seorang wirausaha. Yang B, penyaring ide konsep. Pada tahap selanjutnya, wirausaha akan menuangkan ide usaha ke dalam usaha yang merupakan tahap lanjut ide usaha ke dalam bagian bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Pengembangan rencana usaha atau business plan. Wirausaha adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Maka komponen utama dari pencegahan usaha yang akan dikembangkan oleh seseorang wirausaha akan perhitungan proyeksi rugi laba dari bisnis yang dijalankan. Proyeksi laba rugi merupakan maurah dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya, yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Dalam menyusun rencana usaha atau business plan, para usaha memiliki perbedaan yang dalam membuat rincian usaha. D. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Rencana usaha yang telah dibuat baik secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak tertulis, selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi dalam pelaksanaan usaha yang akan dilakukan seorang wirausaha. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seseorang wirausaha akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha. Teknik pengembangan usaha. Yang pertama, meningkatkan promosi. Promosi menjadi langkah yang paling penting dalam suatu usaha. Melalui promosi, kita bisa mengenalkan suatu produk atau barang jasa yang ingin dijual kepada konsumen.
agar bisa menarik banyak pelanggan, materi promosi harus dikemas dengan unik dan secara menarik. Promosi bisa dilakukan secara online melalui media sosial atau offline dengan pembagian brosur, pemasang baliho, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengenali kompetitor. Apapun jenis usaha yang kita jalanin sekarang, penting untuk mengenali karakter kompetitor melalui dari bagaimana mereka memproduksi suatu barang sampai teknik pemasaran yang dilakukan. Kita dapat mengetahui apa saja kelebihan yang dimiliki kompetitor. Kemudian kita dapat membandingkan dengan produk dari bisnis yang kita buat. Tak perlu mengadopsi semua kelebihan kompetitor. Kita atau Anda yang sedang melakukan usaha menjadikan sebagai bahan acuan untuk kemudian memodifikasi sesuai dengan ciri khas dari bisnis Anda. Dengan demikian akan tercipta produk yang berbeda dan unik. Yang ketiga, memperbaiki sumber daya yang Anda miliki atau konsumen miliki. Sebuah bisnis bisa berkembang dengan sangat pesat dalam waktu singkat jika ada kontribusi dari sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber data, produk, atau sumber daya manusia. Perbaikan sumber daya akan membantu penciptaan produk unik yang bisa meningkatkan perkembangan bisnis dan menarik lebih banyak pelanggan. Semakin baik kualitas sumber daya yang digunakan, semakin tinggi juga mutu produk yang bisa dihasilkan. Kita cukup memulainya dengan memilih tim atau staf yang memiliki kemampuan yang mumpuni, handal menyiapkan bahan berkualitas, dan mampu melayani pelanggan dengan baik, yang pelayanan yang sangat layak pada konsumen tersebut. Keempat, selalu mengutamakan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik akan membuat konsumen merasa nyaman dan juga senang ketika membeli produk yang kita buat. Teknik ini sangat penting untuk diperhatikan karena bisa mempertahankan customer dalam kurun waktu lama. Selain itu, Anda perlu menjaga hubungan baik dengan para konsumen atau pembeli. Cobalah untuk memanfaatkan dunia digital semaksimal untuk demi menjaga hubungan baik dengan para pelanggan. Berikan pula kesan yang positif dengan menjawab setiap pertanyaan para pelanggan dengan ramah dan solutif. Yang kelima, melakukan inovasi produk. Kita harus melakukan inovasi produk. Dengan teknik ini perlu dilakukan untuk membuat pelanggan tetap setia dalam membeli produk yang kita jual sekarang. Kita bisa mencoba memproduksi produk yang baru sesuai dengan perkembangan tren yang ada pada zaman sekarang. Misalnya saja usaha bergerak di bidang kosmetik. Saat ini tren skincare kan, dan kosmetik dari Korea. Maka Anda dapat memasarkan produk yang diimpor dari negara tersebut untuk memproduksikan barang yang dengan manfaat serupa. Yang keenam atau yang terakhir, mengatur keuntungan dengan baik. Keuntungan sangat penting untuk operasional usaha yang kita telah buat. Mengatur keuangan dengan baik harus kita pelajari dari sekarang. Jika tidak dilakukan, usaha terancam gulung tikar. Kita harus menyiapkan modal untuk mengembangkan usaha. Jika butuh tambahan modal, Anda mengajukan pinjaman modal usaha ke investri yang sudah berizin dan diawasi oleh Jasa Keuangan atau OJK. Selain proses mudah dan cepat, Anda bisa mendapatkan tingkat bunga dan biaya kompetitif berdasarkan sistem kredit scoring modern melalui dari 1% per bulan
dari investri sekarang juga dapat mengembangkan usaha Anda tersebut. Jenis-jenis pengembangan usaha. Yang pertama ialah menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Manajemen perusahaan harus mengamati peluang dan ancaman di lingkungan eksternal, termasuk kebutuhan konsumen, tindakan saing, harapan, dan kemampuan. Dari perspektif internal, perusahaan harus menyadari keterampilan dan sumber daya, termasuk lokasi perusahaan, kekuatannya dalam kualitas dan pengiriman produk, serta sumber daya keuangan perusahaan. Yang kedua adalah sintesis dan evaluasi. Pada agregasi, perusahaan harus mengumpulkan semua data yang diperoleh dari hasil analisis dan mengembangkan alternatif strategi yang dapat ditindaklanjuti. Ini kemudian harus dievaluasi menggunakan berbagai kriteria keuangan dan kualitatif. Strategi yang dipilih dibagi menjadi substrat yang domain fungsionalnya yang berbeda. Yang ketiga, perusahaan harus menyusun strategi fungsional, di mana strategi besar perusahaan tercermin dalam strategi bidang fungsional dengan tujuan yang lebih pendek, ringkas, dan jelas, serta batasan waktu sehingga lebih bersifat taktis. Nasional yang dapat digunakan dalam pengembangan strategi meliputi pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan keuangan. Pada tahap ini, bisnis juga harus meninjau kembali strategi fungsional yang digunakan, karena pada dasarnya terdapat hubungan lintas fungsi. Hal ini dilakukan untuk menghindari eksekusi strategis dari suatu bidang fungsional di luar kemampuan bidang fungsional yang lain yang terlibat. Pada langkah keempat adalah mengeksekusi strategi. Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa implementasi strategi tidak serta-merta mengikuti rencana. Banyak faktor untuk mengaruhi hasil implementasi strategi, misalnya keuangan, keputusan, saingan, sistem kontrol, kepemimpinan, dan motivasi setiap orang di perusahaan. Sebagai bagian dari pengembangan usaha atau business development, beberapa produk yang dapat dikembangkan antara lain barang atau produk fisik seperti makanan, barang, pakaian, perumahan, peralatan, dan lain sebagainya. Produk lain adalah jasa atau produk yang tidak terwujud secara fisik, misalnya hotel, maskapai penerbangan, jasa persewaan, tukang cukur, salon, kecantikan, dan lain sebagainya. Produk lainnya antara lain peristiwa, orang, tempat, properti, atau aset, organisasi, informasi, dan ide. Jenis modal pengembangan usaha. Modal ini bersumber dari dua jenis, yaitu internal dan modal eksternal. Modal internal biasanya didapatkan dari hasil penjualan itu sendiri. Modal ini terbilang sulit untuk digunakan untuk mengembangkan bisnis. Hal ini sifatnya terbatas dan sulit mengalami peningkatan yang signifikan. Modal berasal dari kekayaan pemilikan perusahaan, pemegang saham, atau penjualan surat berharga termasuk dalam modal internal. Alat produksi, gedung, saham, tanah, inventaris juga merupakan bagian modal internal. Sedangkan untuk modal eksternal merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan. Keterbatasan pada modal internal membuat suatu perusahaan memerlukan modal eksternal yang ini sifatnya tidak terbatas. Pengelola perusahaan khawatir modal internal tidak dapat mencukupi untuk pengembangan aktivitas bisnis. Secara modal eksternal didapatkan dari pinjaman bank dan sumber modal lainnya. Seorang investor yang ingin menanamkan modal kepada perusahaan kita atau Anda yang sedang melakukan pengembangan usaha, termasuk yaitu adalah modal eksternal.
Contohnya adalah pinjaman dari bank, gaji karyawan yang belum terbayar, biaya produksi dan terbayarkan serta para investor harus menanamkan modal. Hal ini membuat kita untuk membutuhkan software akuntansi demi meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan. Kita dapat melihat progres perusahaan baik mikro maupun makro yang menyebabkan perkembangan perusahaan. Terakhir, jenis-jenis strategi pengembangan usaha, yaitu ada 8. Membangun brand yang kuat, membuat konten marketing yang menarik dan lebih baik lagi. Yang ketiga, menciptakan inovasi secara berkala. Yang keempat, memanfaatkan media sosial dengan tepat dengan baik atau memasarkan. Yang ketiga, melakukan riset kompetitor, memperluas jaringan bisnis, memperbanyak promo yang lebih menarik dan asik terhadap konsumen, dan yang terakhir, rajin melakukan evaluasi. Menurut saya cukup penjelasan dari saya. Apabila ada kata salah ucap, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.